operasi pada matriks ini untuk kelas 11 TBSM ya. Operasi pada matriks ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Di sini misalkan ada matriks A dengan ordo 2 kali 2. Masih ingat ya, ordo 2 kali 2 itu didapat dari mana? Ya, 2 kali 2 artinya barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Kemudian ada matriks B yang berordo sama 2 kali 2. Ini saya misalkan dari matriks A, elemen-elemennya itu A11, A12, A21, A22, dan matriks B, elemen-elemennya itu B11, B12, B21, dan B22. Dua matriks atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan, itu syaratnya ordonya harus sama. Sudah saya tekankan di sini ya, ordonya sama. Nah, kebetulan yang saya contohkan di atas adalah ordonya sama, 2 kali 2. Nah, misalkan A tambah B berarti kan A11, A12, A21, A22 ditambahkan dengan B11, B12, B21, B22. Untuk menjumlahkannya, kamu jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Ya, berarti yang dijumlahkan A11 ditambah B11, kemudian A21 ditambah B21 ya. Kemudian A12 ditambah B12, dan yang terakhir A22 ditambah B22. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Di sini saya sudah tuliskan beberapa matriks yaitu PQ, R, S, T. Ditanyakan di sini yang AP tambah Q, yang BQ tambah R, yang C S tambah R, yang D R tambah T, dan yang E R kurangi T. Kita jawab satu persatu. Yang A terlebih dahulu, P tambah Q. Kamu lihat lagi P dan Q, ordonya sama atau tidak? Kalau ordonya sama berarti bisa dijumlahkan. Kalau ordonya berbeda berarti tidak dapat dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, untuk matriks P sendiri berarti ordonya berapa? 2 kali 2, karena barisnya 2, kolomnya juga ada 2. Dan yang Q juga barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti ordonya 2 kali 2. Nah, karena di sini P dan Q ordonya sama, berarti P dan Q bisa kita jumlahkan. Kita tuliskan di sini matriks P-nya 2, 0, 1, min 2 ditambah matriks Q-nya min 3, 6, 4, 0. Penjumlahannya sama seperti tadi, kita jumlahkan elemen yang seletak, yaitu 2 ditambah min 3 ditambah 1 ditambah 4. Ini ya, 1 ditambah 4, kemudian 0 ditambah 6, ini ya, dan yang terakhir min 2 tambah 0. Nah, setelah seperti ini tinggal kita hitung 2 tambah min 3 hasilnya negatif 1, 1 tambah 5 hasilnya 5, 0 tambah 6 hasilnya 6, min 2 tambah 0 hasilnya negatif 2. Nah, inilah hasil penjumlahan dari matriks P dan Q. Mudah sekali bukan? Kemudian kita jawab yang B, Q tambah R. Q tadi ordonya 2 kali 2. Sedangkan R ini ya barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Berarti ordonya 2 kali 1. Dilihat ordonya sama tidak? Nah, karena ordonya tidak sama, maka Q dan R tidak dapat dijumlahkan. Gitu ya. Untuk yang C dan D silakan dilanjutkan sendiri sebagai latihan kalian di rumah. Kemudian ibu akan bahas yang E, R kurangi T. Lihat lagi, R tadi ordonya 2 kali 1, yang T juga 2 kali 1 ya, barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Nah, karena R dan T itu ordonya sama, berarti R dan T bisa kalian jumlahkan atau kurangkan. Yang E kebetulan mintanya R kurangi T, berarti kita tuliskan matriks R-nya dulu, 1, 2 dikurangi matriks T-nya 3, 2. Pengurangannya juga sama, kita kurangkan elemen-elemen yang seletak, berarti 1 dikurangi dengan 3, 2 kurangi dengan 2.
1 kurangi 3 hasilnya negatif 2, 2 kurangi 2 hasilnya 0. Oke, pembahasan untuk penjumlahan dan pengurangan matriks sekian, cukup mudah. Kita lanjutkan subbab berikutnya, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Skalar itu maksudnya apa? Biasanya skalar itu kalian sebut angka. Nah, misalkan di sini angkanya Ibu tuliskan sebagai K. Di sini ada matriks A, elemennya A11, A12, A21, dan A22. Ketika matriks tersebut dikalikan K, nah ditulis seperti ini ya, K kalikan A11, A12, A21, A22, maka K kali A adalah semua elemen yang ada di matriks ini kamu kalikan dengan K, sehingga hasilnya menjadi K kali A1, K kali A12, ini A11, K kali A21, dan K kalikan A22. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Di sini misalkan diketahui ada matriks P dan matriks Q. Tentukan ya A 2P, yang B min 3Q, yang C 2P tambah 3Q, yang D setengah P kurangi Q. Nah, yang A 2P. Berarti matriks P ini kita kalikan 2. Berarti 2 kalikan min 2, 5, 4, 6. Nah, angkanya sama. Semua elemen yang ada dalam matriks dikalikan 2. Berarti 2 kali min 2, 2 kali 5, 2 kali 4, 2 kali 6. Setelah itu kita hitung, 2 kali negatif 2, negatif 4, 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12. Inilah matriks 2P. Kemudian yang B min 3Q. Berarti matriks Q kita kalikan dengan negatif 3. Negatif 3, matriks Q-nya 1, 1, 0, 0. Sama seperti tadi, kita kalikan elemen-elemen yang ada dalam matriks ini dengan K-nya. Di sini K-nya adalah negatif 3. Berarti negatif 3 kali 1, negatif 3 kali 0, negatif 3 kali 1, negatif 3 kali 0. Tinggal kita hitung, negatif 3 kali 1 hasilnya negatif 3. Negatif 3 kali 1 negatif 3, negatif 3 kali 0, 0, negatif 3 kali 0, 0. Nah, inilah hasil dari min 3Q ya. Mudah sekali ya. Kemudian yang C. Untuk yang C, ini kombinasi penjumlahan dengan perkalian skalar. Yang C diminta 2P ditambah 3Q. Berarti kita kalikan matriks P-nya dengan 2 dulu. 2 kali matriks P-nya kita tulis min 2, 5, 4, 6 ditambah 3, Q-nya kita tulis, Q-nya 1, 1, 0, 0. Nah, sama seperti tadi, kita kalikan masing-masing elemennya. Berarti 2 kali negatif 2, 2 kali 5, 2 kali 4, 2 kali 6, kurung tutup, ditambah yang Q kalikan 3, 3 kali 1, 3 kali 1, 3 kali 0, 3 kali 0, kurung tutup. Oke, tinggal kita hitung, 2 kali negatif 2, negatif 4, 2 kali 5, 10, 2 kali 4, 8, 2 kali 6, 12, ditambah 3 kali 1, 3, 3 kali 1, 3, 3 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Nah, setelah dikalikan seperti ini, baru kita jumlahkan. Ingat tadi penjumlahannya bagaimana? Yaitu dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Berarti negatif 4 ditambah 3, negatif 4 tambah 3, kemudian 10 tambah 3, 10 tambah 3, berikutnya 8 tambah 0 ya, 8 tambah 0, dan yang terakhir 12 ditambah 0. Nah, setelah seperti ini tinggal kita hitung, negatif 4 tambah 3 berarti negatif 1, 10 tambah 3 13, 8 tambah 0 8, 12 tambah 0 12. Nah, inilah matriks 2P ditambah 3Q. Nah, untuk yang D setengah P kurangi Q, silakan dicoba di
caranya sama seperti cara mengerjakan yang C. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi perkalian skalar dengan matriks, sekarang kalau perkalian dua matriks, caranya bagaimana? Oke, dua matriks dapat dikalikan jika misalkan matriks A dan B ya, maka matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Misalkan di sini Ibu tuliskan matriks A-nya ordonya itu M kali N, sedangkan matriks B-nya ordonya N kali K. Ingat, dua matriks ini dapat dikalikan jika kolom matriks A itu besarnya sama dengan baris matriks B. Nah, ini sama-sama N ya. Karena baris matriks kedua dan kolom matriks pertama sama, maka bisa dikalikan. A kali B misalkan menghasilkan matriks C. Nah, ordo matriks C ini adalah M kali K, di mana M itu baris dari matriks pertama dan K-nya kolom dari matriks kedua. Cara mengalikannya bagaimana? Perhatikan contoh berikut. Ibu sudah tuliskan beberapa matriks dari A, B, C, D, E, F, dan G. Tentukan hasil dari yang A kalikan B. Kita tuliskan dulu matriksnya. 1, 0, 2, 3 kali B-nya 4, min 1, 0, 3. Nah, sebelum mengalihkan, dilihat dulu ordonya. Ordo matriks A berapa? 2 kali 2. Ordo matriks B juga 2 kali 2. Lihat kolom matriks pertama dan baris matriks kedua sama tidak? Kalau sama berarti bisa dikalikan. Nah, ini kan sama ya, berarti kita kalikan. Cara mengalikannya adalah baris kali kolom. Nah, baris kali kolom. Cara menghitungnya bagaimana? Perhatikan. Yang pertama ini 1 dikalikan 4, tulis di sini 1 kali 4 ditambah di yang berikutnya ini 0 kalikan negatif 1 ya. Nah, baris pertama sudah dikalikan dengan kolom pertama. Selanjutnya baris kedua juga dikalikan dengan kolom pertama. Baris keduanya berarti 2 kali 4 ini ya, ditambah 3 kali negatif 1. Misalkan di bawahnya masih ada baris yang lain, berarti baris yang lain juga dikalikan dengan kolom yang pertama. Berhubung di sini hanya ada 2 baris, berarti cukup berhenti di sini. Kita beralih ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua kita kalikan dulu dengan baris pertama. Berarti 1 kali 0, nih ya, 1 kali 0 ditambah 0 kali 3. Baris yang keduanya sama, 2 kali 0 ditambah 3 kali 3. Setelah seperti ini tinggal kita hitung. 1 kali 4, 4, 0 kali negatif 1, 0, 2 kali 4, 8, ditambah 3 kali negatif 1, negatif 3, 1 kali 0, 0, tambah 0 kali 3, 0, 2 kali 0, 0, 3 kali 3, 9. Nah, tinggal kita jumlahkan. 4 tambah 0, 4, 8 tambah negatif 3, 5, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 9, 9. Inilah matriks A kali B. Sudah ketemu. Paham ya? Sekarang yang B. Yang B diminta C kalikan D. Nah, C ordonya berapa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Yang D dilihat barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kamu lihat kolom matriks pertama dan baris matriks kedua, nilainya sama tidak? 3 dan 2 berbeda ya. Karena ini nilainya sama, berarti C tidak dapat dikalikan dengan
D. Udah seperti itu. Karena tadi syaratnya apa? Kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Seperti itu. Untuk yang C, D, dan E kerjakan sendiri. Oke, sekarang kita bahas determinan matriks. Nah, untuk determinan matriks nanti ada dua rumus, yaitu untuk matriks ordo 2x2 dan matriks ordo 3x3. Untuk matriks ordo 2x2, misalkan di sini Ibu sudah menuliskan matriksnya matriks A dengan elemennya A, B, C, D. Determinan dari matriks A bisa ditulis det A atau seperti ini ya, mutlak A, artinya mutlak A, B, C, D. Untuk ordo 2x2, cara mencari determinannya tinggal kamu kalikan silang. A kalikan D kurangi B kali C. Kemudian untuk matriks ordo 3x3, misalkan ini di sini ada matriks A, elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan A caranya agak berbeda dengan yang tadi ordo 2x2. Kalau ordo 2x2 tadi tinggal kalikan silang kemudian dikurangkan. Kalau yang ordo 3x3 kita tuliskan elemen matriksnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, kita kasih garis ini pembatas, kemudian kita tuliskan lagi dua kolom yang paling depan, berarti ADG ini kolom pertama dan kolom kedua BEH. Setelah seperti ini, kamu kalikan pojok dengan pojok, kemudian kamu geser. Nah, seperti ini. Berarti A kalikan E kalikan I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Kalau sudah, tinggal yang miring ke sisi yang lain. Berarti ini C ketemu G, kamu geser sama seperti tadi. Nah, berarti dikurangi. Kalau yang miring ke kiri dikurangi ya. C kalikan E kali G dikurangi A kali F kali H dikurangi B kali D kali I. Ini dikurangi ya. Nah, rumusnya seperti ini. Sekarang kita ke contoh agar lebih paham. Nomor 1, tentukan nilai determinan matriks berikut. Di sini ada matriks A, negatif 2, 1, 3, negatif 1. Untuk matriks A, ordonya adalah berapa? 2 kali 2. Karena ordonya 2 kali 2, cukup kita kalikan silang, kemudian dikurangkan. Berarti negatif 2 kalikan negatif 1 kurangi 1 kali 3 sama dengan 2 kurangi 1 kali 3, 3 sama dengan negatif 1. Nah, ini ordo dari matriks A. Kemudian ordo dari determinan dari matriks B. Kita tuliskan matriksnya dulu. Negatif 3, 0, 4, 1, 2, negatif 3, 1, min 1, 0. Kita tambahkan dua kolom yang paling depan, berarti negatif 3, 0, 4, 1, 2, negatif 3. Caranya persis seperti tadi, kita hitung pojok ketemu pojok. Nah, biar lebih mudah kita tuliskan dulu perkaliannya biar tidak salah ya. Negatif 3 kali 2 kali 0 ditambah 1 kali negatif 1 kali 4, ya ini ya. Kemudian yang terakhir ditambah 1 kali 0 kali negatif 3. Kemudian yang arah sebaliknya, pojok ketemu pojok, geser lagi, dikurangi 1 kali 2 kali 4 dikurangi min 3 kalikan negatif 1 kalikan negatif 3 ditambah 1 kali 0 kali 0. Nah, tinggal kita
kita hitung saja. Min 3 kali 2 kali 0, 0, ditambah 1 kali negatif 1 kali 4, berarti negatif 4, ditambah 1 kali 0 kali negatif 3, 0 ya, dikurangi 1 kali 2 kali 4, 8, dikurangi negatif 3 negatif 1, berarti 3 kalikan negatif 3 negatif 9, ditambah 1 kali 0 kalikan 0, 0. Nah, tinggal kita jumlahkan saja hasilnya. Ini berarti negatif 4 kurangi 8, negatif 12, negatif 12 min plus negatif 12 sama 9, berarti negatif 3. Nah, inilah nilai determinannya. Untuk yang nomor 2, silakan kerjakan sendiri di rumah sebagai tugas ya. Sekian dulu untuk pembahasan matriks. Setelah ini ada beberapa soal, silakan dikerjakan di rumah.